Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua fisika komputasi akan dibahas mengenai osilasi pegas. Seperti biasa, kita akan mencari sebuah persamaan percepatan dari osilasi pegas menggunakan dua metode. Yang pertama, kita gunakan metode pendekatan Newton. Pada osilasi pegas, pembahasan pertama akan dilakukan pada osilasi pegas dengan kondisi tanpa gesekan udara. Ini merupakan gambar pegas tanpa atau sebelum diberikan sebuah massa, dan kemudian sebelah kanannya itu merupakan gambar pegas yang telah diberikan massa, di mana pegas tersebut akan meregang karena massa memiliki gaya berat sebesar mg, kemudian berosilasi sampai akhirnya berada pada titik keseimbangan yang disebut dengan B, di mana terdapat sebuah gaya pemulih atau gaya yang berlawanan arah dengan berat massa tersebut. Kita coba masukkan ke dalam hukum Newton yang pertama, di mana pada saat kondisi pegas tersebut diam atau belum mengalami peregangan dan osilasi akibat massa yang diberikan, maka gaya yang bekerjanya itu hanya mg dikurangi dengan ky0 sama dengan 0. Ky min ky0 itu merupakan gaya pemulih ya, gaya pemulih pegas. Kemudian pada saat kita masukkan pada saat benda tersebut berosilasi, berarti tidak hanya gaya pemulih pegasnya saja yang berada pada pegas, tetapi terdapat juga gaya ketika ditarik atau diberikan simpangan sebesar gaya pemulih 2 ya. Gaya pemulih 2-nya itu sebesar min ky. Maka dimasukkan ke dalam hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Kita masukkan pada saat gaya yang bekerja pada pegas tersebut, mg dikurangi ky0 dikurangi ky sama dengan ma. Karena mg dan ky itu merupakan gaya pemulih pertama di mana hanya berada pada titik keseimbangan, maka nilainya itu 0. Sisanya itu negatif ky sama dengan ma, maka percepatannya itu negatif k dibagi m dikali dengan y. Dimana kita tahu bahwasannya percepatan itu merupakan turunan kedua dari posisi, maka dapat kita tuliskan sebagai y double dot sama dengan negatif k dibagi dengan m dikali y. Maka y double dot ditambah ini dipindah ruas ya, ditambah k dibagi m dikali dengan y sama dengan 0. Ini merupakan persamaan percepatan dari osilasi harmonik. Osilasi harmonik berarti tanpa adanya pengaruh dari gesekan udara. Kemudian ini ketika memplot grafiknya ya, grafiknya sinusoidal dan amplitudenya itu sama, tidak ada perubahan. Ini yang disebut dengan osilasi harmonik. Kemudian ketika kita ingin mengetahui periodik atau jarak antar puncak ke puncak, jarak antar lembah ke lembah, dapat kita gunakan persamaan T sama dengan 2V akar dari M dibagi dengan A. Ini merupakan periode yang dapat digunakan, persamaan yang dapat digunakan hanya pada osilasi harmonik saja. Nah, kondisi yang kedua kita akan membahas mengenai kondisi tertentu atau pada saat pegas dalam sebuah media atau kondisi sistem pegas bermassa berada pada medium tertentu. Di sini kita gunakan mediumnya itu air. Maka ini dinamakannya atau sering disebut dengan osilasi teredam. Nah, di sini tidak hanya gaya pemulih 1 dan 2 saja yang bekerja, tetapi ada juga gaya gaya redam air sebesar negatif B dikali dengan A atau gaya hambat dari air tersebut. Ketika kita memasukkan ke dalam hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, kita masukkan nih gaya-gaya yang bekerja di dalam pegas tersebut, dan dia dapatkan hasil sebesar A sama dengan negatif K dibagi M dikali Y dikurangi dengan B dibagi M dikali dengan V. Nah, tetapi kita tahu kan bahwasannya A itu merupakan turunan kedua dari posisi atau Y, dan V itu merupakan turunan pertama dari posisi atau Y, maka dapat kita tuliskan kembali seperti ini ya, Y double dot ditambah, karena ini sudah pindah ruas semuanya, disama dengan 0 kan, Y double dot ditambah B dibagi M dikali Y ditambah K dibagi M dikali Y dot sama dengan 0. Ini merupakan persamaan dari osilasi pegas teredam.
Nah, ini ketika kita memplot grafiknya, maka akan didapatkan sebuah grafik yang amplitudenya itu berubah dan mendekati ke 0 seiring dengan bertambahnya waktu. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai pendekatan metode menggunakan Newton. Sekarang kita mencoba untuk melakukan pendekatan menggunakan metode Lagrange. Pertama, kita akan bahas juga sistem pegas bermassa tidak ada gesekan udara ya, sama seperti tadi. Kemudian seperti yang sudah dibahas pada pertemuan pertama, bahwasannya pada metode Lagrange ini yang poinnya itu merupakan energi, karena dipengaruhi oleh energi ya. Jadi kita tuliskan dulu nih, energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat, atau v nya itu merupakan turunan dari y, maka dapat kita tuliskan menjadi setengah my dot kuadrat. Kemudian v nya itu merupakan energi potensial, yaitu setengah ky kuadrat. Kenapa nih di sini enggak dipengaruhi oleh gravitasi, padahal si masanya itu ada sebesar m dikali g. Karena di sini kan si pegasnya itu berosilasi, jadi yang bekerjanya itu tidak hanya si gaya gravitasi atau tidak dipengaruhi oleh massa yang bekerjanya pada kondisi atau pendekatan metode Lagrange ini. Nah, fungsi Lagrange kan kita udah tahu ya, L sama dengan K dikurangi V, maka kita tinggal masukin aja karena K sama V nya udah diketahui. Kemudian persamaan umum Lagrange-nya juga kita sudah tahu bahwasannya kita turunkan dulu nih do L terhadap Y, kemudian do L terhadap turunan L terhadap Y dot, kemudian turunan L terhadap Y aja ke fungsi Lagrange ini. Kemudian didapatkan hasil ketika sudah disubstitusi menjadi my dot dikurangi negatif ky sama dengan 0. Ini negatif kali negatif jadi positif sama dengan 0. Ketika kita dibagi m, maka ini habis, dan hasilnya itu sisanya menjadi y double dot ditambah k min dibagi m dikali dengan y sama dengan 0. Ini merupakan solusi persamaan dari gerak harmonik, sama ya, menggunakan Newton baik menggunakan Lagrange, hasilnya sama seperti ini. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas mengenai sistem pegas bermassa pada sebuah medium menggunakan pendekatan metode Lagrange. Sama fungsi Lagrange ya. Kemudian dari persamaan Lagrange juga sama, tetapi ada yang berbeda. Pada persamaan Lagrange-nya tidak sama dengan 0, tetapi ada gaya hambat air. Karena di sini kan osilasinya osilasi teredam bukan harmonik sebesar negatif B V, atau V itu merupakan turunan pertama dari Y, maka kita dapat tuliskan negatif BY dot ya, dan didapatkan hasil MY double dot ditambah dengan BY dot ditambah dengan KY sama dengan 0, kita bagi menjadi 0, kemudian didapatkan hasil akhirnya bahwasannya persamaan gerak osilasi teredam sebesar Y double dot ditambah B dibagi M Y dot ditambah dengan K dibagi M dikali dengan Y sama dengan 0. Ini merupakan sama ya, baik itu menggunakan metode pendekatan Newton ataupun metode pendekatan Lagrange. Nah, kita lanjut nih mencari solusi numerik menggunakan metode Euler. Ini merupakan persamaan umumnya ya. Jadi, dan solusi metode Euler-nya itu didapatkan seperti ini. Untuk posisi setiap saatnya, YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah H dikali VI. Kemudian untuk V dari atau kecepatan setiap waktunya dapat kita cari menggunakan persamaan VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah H dikali dengan negatif K dibagi M dikali dengan Y. Nah, ini merupakan grafiknya ya. Tidak terjadi pelemahan atau atenuitas dari amplitudenya. Selanjutnya kita lanjutkan ke osilasi harmonik pegas bermassa di dalam medium. Sama menggunakan pendekatan metode Euler. Untuk
numeriknya.